Halo, assalamualaikum guys, welcome to my channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya membuat drop down list dinamis di Excel. Nah, yang dimaksud dengan drop down list dinamis ini adalah drop down-nya atau isi dari drop down itu akan bisa berubah-ubah, bisa bertambah atau berkurang tergantung dengan tabel referensinya. Jadi ini misalnya ada tabel brand mobil ya, ketika ada penambahan brand baru Lexus atau Mazda di bawahnya sini, maka di drop down-nya itu juga otomatis bertambah. Nah, biasanya yang terjadi adalah drop down-nya itu statis. Nah, ini saya contohkan dulu bagaimana cara membuat drop down-nya ya untuk yang statis. Saya blok dulu seperti ini. Kemudian klik menu data, data validation kita klik. Kemudian di bagian setting, allow ini dipilih list. Nah, selanjutnya untuk source, ini kita pilih sheet referensi, kemudian kita blok brand mobilnya seperti ini. Jadi source-nya adalah sheet referensi dari J2 sampai dengan J11 seperti ini, teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan statis ya. Kemudian klik OK. Nah, kalau kita coba pilih di drop down-nya ini, muncul ya sekarang drop down-nya. Nah, ini dari Audi sampai dengan Range Rover sudah muncul semua. Berikutnya kita coba misalnya di list ini kita tambahkan dua brand baru ya, Lexus sama Mazda di bawahnya sini. Apakah di bagian drop down-nya otomatis mengupdate, bertambah? Nah, tidak ya teman-teman. Kenapa? Karena tadi kita mendefinisikannya di bagian data validation ini sudah static source-nya ya. Referensi dari J2 sampai dengan J11. Ketika ada penambahan item baru seperti itu, maka kita perlu mengubahnya lagi nih untuk source ini referensinya. Nah, seperti ini baru kemudian di sininya akan bertambah. Nah, seperti itu. Nah, akan repot kalau misalkan ternyata kolom tabel referensinya itu sering terjadi penambahan atau pengurangan. Nah, bagaimana caranya supaya bisa dinamis drop down-nya? Nah, di sebelah kanan ini, di kolom H ini sudah saya siapkan ya. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah di tabel referensinya ini kita ubah dulu tabelnya. Ini sebetulnya range ya teman-teman, masih range. Ini kita ubah menjadi tabel. Saya hapus dulu yang Lexus sama Mazda. Kita ubah dulu menjadi tabel ya. Caranya kita blok seperti ini. Kemudian di bagian insert kita klik tabel. Nah, ini kita klik OK saja ya. My Table has header dicentang, klik OK. Nah, sekarang ini sudah menjadi tabel. Berikutnya, untuk list isinya ini, Audi sampai dengan Land Rover, kita blok seperti ini. Kemudian kita kasih nama. Misalnya list brand. Ya. Nah, kita sekarang sudah punya nama list brand namanya. Teman-teman kalau pengen mengubah, mengedit, bisa masuk ke menu formula, name manager ini diklik. Nah, di sini ada list brand. Kalau kita ada penambahan, contohnya misalkan Lexus dan Mazda kita tambahkan di sini, otomatis list brand itu juga akan berubah ya teman-teman. Nah, ini teman-teman kalau lihat list brand ini juga berubah. Ada penambahan Lexus sama Mazda. Nah, setelah kita menamai listnya dengan list brand itu akan kita gunakan di bagian source-nya drop down list. Caranya seperti ini, kita blok, kemudian masuk ke menu data, data validation lagi, di bagian setting, allow, pilih list. Nah, di bagian source ini kita tulis nama listnya tadi sama dengan list brand. Kemudian klik OK. Jadi nggak menggunakan cell range lagi ya teman-teman. Ini menggunakan list brand sehingga tujuannya supaya lebih dinamis. Kita klik OK. Nah, kita klik di sini, Lexus sama Mazda muncul. Nah, sekarang kita coba misalkan di referensi kita tambahkan Mercedes, Nissan, Porsche ini ya. Atau semuanya kita coba copy ke sini. Nah, ini tabelnya otomatis melar ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman cek sekali lagi di formula name manager di list brand. Nah, ini menjadi panjang sekali. Ya, oke, seperti itu. Kita balik lagi ke sheet 1. Sekarang kita lihat apakah brand yang baru kita tambahkan muncul. Nah, muncul semua ya, teman-teman. Jadi
Dengan cara ini enak sekali teman-teman, nggak perlu repot-repot mengubah rumus di drop-down-nya tadi melalui data validation, diedit lagi, kemudian kalau ada pengurangan diedit lagi. Jadi cukup dengan melakukan konversi dari range ke table dan menamai listnya. Dengan begini, maka teman-teman akan punya drop-down list dinamis. Mudah-mudahan bermanfaat tutorial kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Saya doakan rezeki teman-teman berlimpah ruah dan masuk surga. Amin.